Oke. Baik, kita mulai saja ya. Apa yang ingin kalian sharingkan? Diperbesar sedikit, saya tidak jelas. Terus, terus, terus. Dikit lagi. Oke, pas. Kebesaran, kebesaran. Oke, cukup, cukup. Oke, silakan. Apa yang kalian mau sampaikan? Jadi dikasih tahu inti-intinya aja ya Pak dari latar belakang. Tema kalian apa temanya? Temanya itu Ordo Salutis dan Sola. Ordo Salutis Oh. dan apa? Sola, Sola. Oh, dan Sola. Ordo Salutis dan Sola. Oke. Apa yang kalian mau sampaikan? Coba intinya saja, latar belakang ada berapa inti dari latar belakang apa saja? Boleh nggak dari latar belakang? Ya, kalau dari latar belakangnya, yang pertama menjelaskan kayak hukum KUH Perdata, KUH Pidana yang ada di Indonesia yang Oke. tentang hukuman mati. Yang Terus kedua, paragraf keduanya ini mengenai istilah hukum pidana di dalam Alkitab dan di hukum. Terus di paragraf ketiganya menjelaskan tentang sejarah hukuman mati secara singkat dari mulai zaman sebelum sebelum Belanda sampai yang sudah Belanda dan yang sesudah reformasi ya. oke, lanjut. Eh, ini rumusan masalahnya. Terus kalau dari sorry. Kalau dari bab pembahasan itu pertama ngejelasin dulu kalau misalnya hukuman pidana mati di Indonesia itu sebenarnya masih diterapin dan tercantum dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 KUHP. Nah, walaupun dia masih banyak banyak revisi, tapi kayak sampai sekarang tetap dilegalkan. Tapi memang mungkin syarat-syaratnya itu udah berubah dari zaman ke zaman. Nah, tapi kayak merujuk pada faktanya, sebenarnya hukuman mati ini tuh sering menjadi polemik belaka, mengingat kalau misalnya hukuman mati ini bertentangan dengan HAM. Apalagi kalau misalnya kita lihat Indonesia itu udah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, kalau misalnya akan menjunjung tinggi HAM. Terus juga dalam dasar Undang-Undang NRI 1945 juga ditegasin tentang hak hidup masyarakat dan negara yang akan menjamin nyawa setiap manusianya. Terus selain dari konstitusi juga seperti para ahli-ahli juga udah pada menentang kalau misalnya hukuman mati ini tuh nggak sejalan sebenarnya sama Pancasila. Jadi harus dihapuskan. Gitu kalau dari negara. Terus lanjut Lau. Terus kita juga kaitin ke apa namanya? Ordo Salutis. Terus yang ada it- di bawahnya ya kayaknya ya. Ada tiga hal gitu. Eh, kalau pokoknya intinya kayak keselamatan tuh cuman Tuhan yang kasih. Jadi kayak intinya tuh dari dalam 10 perintah Allah juga kayak juga ada larangan kayak tidak boleh membunuh. Terus intinya karena hukuman mati kan yang mengambil nyawa manusia kan manusia juga, tapi sesuai dengan Alkitab itu yang bisa ngambil nyawa manusia itu cuman Tuhan karena kita juga dikasih kehidupan sama Tuhan. Terus juga itu nggak sesuai sama Alkitab atau sesuai dengan soal Skriptura yang menyatakan kalau misalnya Alkitab itu sumber sumber standar dan ajaran semua kehidupan manusia. Gitu aja, Pak. Oke. Hasilnya apa? Hasilnya jadi hukuman mati itu melanggar Ordo Salutis dan Sola Scriptura sama HAM juga Pak. Karena kalau di HAM itu setiap orang berhak hidup dan kalau di Alkitab itu melarang untuk membunuh dan merampas hak orang lain. Maka hukuman mati seharusnya dihapuskan khususnya di Indonesia Pak. Kesimpulannya? Kesimpulannya, hukuman mati itu yang ada di Indonesia khususnya bertentangan dengan HAM dan ajaran Kristen. Karena HAM seharusnya menjamin hak hidup manusia, bukan malah merampasnya. Kalau Ordo Salutis juga, dalam Ordo Salutis juga Tuhan memberikan jaminan keselamatan dan kepastian bahwa tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian dalam Sola Scriptura juga karena Alkitab merupakan sumber satu-satunya bagi orang percaya dan dalam Alkitab juga ada dalam 10 perintah Tuhan ada juga jangan membunuh. Jadi harusnya hukuman mati dihapuskan dan diganti dengan hukuman yang lebih adil gitu Pak. Oke, oke. Baik. Nah, kalau referensi kan nggak usah ditaruh begini ya. Itu tidak dihitung. Jadi masih 2,5 halaman ini masih. Jadi mesti dihitung. Referensinya nggak termasuk. Enggak. Inteks citasi. Inteks Oh, citasi. oh Ah, jadi cukup yang ini kayak gini-gini betul. aja. Betul. Tidak perlu Nggak pakai perlu yang referensi. kayak begini. Iya. Oh, oke oke. Oke. Nah, kita mulai masuk ke dalam pembahasan ya. Kita kembali kepada bab pertama itu. Oke. Rumusan masalah. Masalahnya apakah hukuman mati? Pendekatan kalian kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif berarti Pak. Kualitatif pendekatannya. Metodenya apa? Survei, studi kasus, Studi pustaka ya Pak. ya literatur, semua literatur. Kalau literaturnya kualitatif itu hanya pengantar saja. Kalau kuantitatif asumsi.
Ya, kalau literatur berarti eh, bicara tentang deskripsi ya. Jadi hanya deskripsi. Kalau kualitatif, maka pertanyaan yang paling tepat bukan apakah, tapi bagaimana. Kalau apakah itu definisi, larinya ke definisi. Nah, definisinya sudah dijelaskan. Nah, berarti pertanyaannya adalah apa masalahnya dengan hukuman mati sebenarnya? Kan belum ada dituliskan. Masalahnya apa sih hukuman mati? Menurut kalian lah, apa masalahnya hukuman mati itu? Melanggar HAM, Pak. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu merupakan masalah dalam hukuman mati, begitu. Iya, Pak. Nah, itu fenomena masih. Jadi apa yang menjadi masalah? Hukuman mati. Pelanggaran HAM-nya, atau hukumnya itu sendiri, atau kebutuhannya lain, atau apa? Karena bukan hanya Indonesia saja menyelenggarakan hukuman mati. Dan tidak ada kewajiban Indonesia menganut tidak hukuman mati. Walaupun sudah ada regulasi internasional. Di Amerika sendiri ada nggak hukuman mati? Untuk sementara yang kita tahu negara yang belum menghapus, yang sudah menghapus tuh Belanda, Pak. Hanya Belanda. Mengapa Belanda menghapus? Karena mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Benarkah demikian? Kalau negara-negara sih biasanya negara-negara menjunjung HAM tinggi itu eh, bisa dibilang mereka kan yang pertama melegalkan kayak LGBT juga kan Pak. Jadi Jadi bicara istilahnya tentang, jadi lanjut. mereka berpikir bahwa hukuman mati itu terlalu keji, jadi lebih baik dipenjara seumur hidup saja. Penjara seumur hidup dengan hukuman mati bedanya yang satu lama, yang satu sekaligus gitu ya. Iya Pak. Nah, mengapa Amerika tidak? Eh, Mengapa Eropa lain tidak? Itu kan menjadi kajian tersendiri kan. Nah, sekarang permasalahan yang kalian mau angkat apanya? Ini ada apa namanya? Tadi tulip ya, bukan? Soal Ordo Salutis bicara keselamatan, dan satu lagi sola bicara tentang anugerah gitulah ya, keselamatan dan anugerah. Lalu hukuman mati apa? Masalahnya di mana di hukuman mati? Hukuman mati masalahnya di mana? Itu yang perlu kita tarik dulu, kita tahu dulu. Apakah masalahnya karena regulasinya? Berarti itu kan pertama. Apakah masalahnya karena asas ketidakadilannya atau keadilannya? Jadi masalah regulasinya kah atau keadilannya? Atau masalah institusionalnya? Jadi institusional ini termasuk relasinya dengan institusi luar, termasuk kaitannya dengan penetapan hukum pelanggaran HAM dan sebagainya. Yang keempat, penerapannya. Yang mana yang menjadi masalah? Kan hukuman mati fenomena di mana-mana ada. Betul nggak? Hukuman mati di mana-mana ada. mungkin penerapannya kali ya Pak, karena penerapan hukuman mati ini nggak sesuai dengan dasar negara kita. Oh, berarti persoalannya adalah inkonsistensi ya. Iya, Inkonsistensi. Jadi persoalannya bukan pada hukuman matinya. Kalau emang dasar negara kita apa? Pancasila. Di Pancasila apanya yang paling penting di sana? Kalau kaitannya dengan hukuman mati, kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaannya. Apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Mungkin harus adil dan bijaksana dalam menentukan kayak hukuman yang pas itu yang Oke. sesuai dengan HAM juga. Oke. Nah, bijaksana menentukan secara adil. Nah, adil menurut siapa? Itu jadi lebih pertanyaan lagi kan, supaya pas nih ke hukuman mati. Kalau bagi negara hukuman mati itu adil, adil nggak? Jadi persoalannya di mana? Kalau adil dan beradab, kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, beradab kan berkaitan dengan harkat martabat manusia, memanusiakan manusia begitu. Tapi bicara adil, kalau berkaitan dengan harkat martabat manusia, berarti berkaitan juga dengan kehidupan dia. Kalau bicara adil, bicara tentang dua hal kan. Paling tidak unsur ini mesti ada dalam keadilan. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kesucian. Nah, benar nggak seseorang itu bersalah? Lalu kesalahannya dalam kapasitas seperti apa? Sehingga dijatuhkan hukuman mati. Kan ada ketentuan-ketentuannya kan? Ada alat bukti yang sah dan sebagainya, tapi ada ketentuannya hukuman mati.
Lalu alasannya kan mesti ada, walaupun motif tidak bisa diukur, tapi ada reasonnya, itu memberatkan atau meringankan. Yang kedua adalah suci apa tidak tindakan itu. Tentu melanggar moral dan sebagainya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu bicara hukuman mati. Lalu regulasi Pancasila ini ayat sila ketiga ini kalau diregulasi ada nggak selain KUHP tadi? Misalnya tadi ada pasal apa namanya 28. HAM, undang-undang HAM. Ada nggak undang-undang HAM? Kalau di Undang-Undang Dasar ada, Pak. Apa itu? Boleh di scroll ke atas. Di Ya, aku scroll juga. ke 24. Ini kan 28A 28 ini kan. Apa isinya itu? Iya, kalau nggak salah. Apa Ada isinya? beberapa tentang apa, terus dicari lagi. Mesti tahu Ini isinya juga dulu. harus dicantumkan ya Pak. Soalnya kemarin kirain kan harus 3 halaman udah sama referensi. Jadi sempat aku Enggak. Kemarin saya udah bilang referensi itu in teks citasi. Jadi tidak masuk ke dalam bagian yang 3 itu. Kenapa in teks citasi? Karena itu lebih kecil diperlukan kalimatnya. Hanya menuliskan saja. Kan tinggal cari kok. Kalau memang namanya sudah lengkap, mudah dicari. Oke. Jadi persoalannya adalah masalahnya belum ditemukan di dalam paper ini. Yang kalian ajukan itu hanya definisi. Dan jawabannya, apakah hukuman mati dilegalkan? Jawabannya iya dan tidak, kan itu. Selesai. Jadi bukan masalah dong kalau begitu. Betul nggak? Jadi masalahnya di mana? Nah itu mesti ditemukan dulu. Masalahnya apakah di inkonsistensinya hukuman itu dari Pancasila ke Undang-Undang Dasar, kemudian ke KUHP. Kan ada turunannya kan Pancasila, dasar dari segala hukum kan Pancasila kan? Pancasila, mungkin ada pembukaan juga, ya kan? Kalau tidak salah itu alinea keempat, ya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan seterusnya dan sebagainya. Ada penjelasannya. Kemudian Undang-Undang Dasar isinya pasal 28 mungkin, juga pasal yang lain mungkin tentang hidup yang layak bagi manusia. Kemudian juga bagian berikutnya adalah turunannya Undang-Undang KUHP, ya, Undang-Undang Pidana Hukum Pidana. Baru ada turunannya Juklak Juknisnya. Kan berarti ada panjang nih rangkaiannya. Kalau lihat dari materi hukum, materi formal hukum. Ini materi formal hukum mesti kita tahu nih ini. Masalahnya di mana di hukuman mati ini? Seperti itu. Pak, sorry, kalau misalnya kita berarti bahasa tentang inkonsistensi, berarti kan kita bisa ngaitin kalau misalnya hukuman mati ini sejatinya tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar segala macam gitu. Ya kalau misalnya inkonsistensi ya, tapi mesti ada apa reasonnya, reason masalah itulah latar belakang. Masalah itu solusinya bagaimana? Itulah pembahasan. Oh, berarti reason kenapa, berarti yang tadi Bapak bilang kayak misalnya inkonsistensinya ini karena bertabrakan dengan Pancasila, Undang-Undang, itu tuh semua dicantumkan itu di latar belakang, Pak, bukan pembahasan. Iya dong, latar belakang dong itu. Latar belakang masalah kan? Yang melatar belakangi masalah kan? Betul nggak? Yang melatar belakangi inkonsistensi itu apa? Kalau misalnya begitu berarti kan solusinya di pembahasan. Berarti solusinya lebih ke arah opini kita dong, Pak. Gimana cara menyelesaikan permasalahan ini? That's right, itulah pembahasan. Lalu kasih rujukan pendapat dari ahli. Kan kalau begini kan hanya kompilasi ya, sorry ya, kompilasi, tap, masuk, tap, masuk. Betul nggak? Selesai, tapi nggak ada menyelesaikan apa-apa. Nggak ada argumen hukumnya di sana. Oke, berarti kita kayak misalnya solusinya bisa ini apa? Kayak misalnya pidana mati lebih baik diganti pidana penjara seumur hidup gitu. Jangan Karena kata lebih baik. Harus, kalau dihukum kan mesti objektif kan. uh, Konkret misalnya, hukuman mati ditiadakan, gitu kan biasanya kan. kan diganti sama ini. Diganti dengan ini, seperti itu. Itu betul. rekomendasinya nanti di hasilnya. Oke. Tapi membahas supaya itu dapat hasil itu apa? Poin-poinnya. Bisa masuk ya. Berarti Ordo Salutis sama Solanya itu dimaksud Bagaimana? ya, Kan ya. gitu. Kan begitu kan? Iya. Nah, kalau kita lihat dari Ordo Salutis dan Sola, apa yang paling penting yang bisa berkenaan dengan hukuman mati? Kan nggak semua kalian bisa bahas. Ya kan nggak mungkin. Emangnya mau bikin satu buku hanya 3 halaman loh. Apa yang paling kena dengan seseorang ini? Misalnya si A,
si Polan ini memang dengan begitu jahatnya secara hukum formal, hukum positif negara, vonisnya hukuman mati. Gitu kan? Apa yang paling esensial yang diperlukan oleh si narapidana ini? Bukan si narapidana, si terdakwa ini, bukan tersangka lagi, si terdakwa ini. Kan di pengadilan nih, kan hukuman mati kaitannya di pengadilan kan? Putusan inkrah di pengadilan setelah melewati sebuah proses pengadilan yang panjang, maka diputuskan misalnya kasusnya Sambo gitu kan misalnya. Apa yang paling penting bagi Sambo misalnya berkaitan dengan Ordo Salutis dan Sola pada dirinya? Apa yang paling penting? Kalau solanya sola scriptura ya Pak, yang kayak tadi kita bahas di Alkitab kan. Oh ya, ya. Itu nanti di dasarnya kan, dasarnya bahwa manusia diciptakan memberikan makhluk hidup dan sebagainya. Nanti bisa di paragraf keberapa gitu, ketiga atau keempat setelah historisnya. Tapi pembahasannya apa sih yang paling penting? Kira-kira menurut kalian lah. Kalau soal skriptura kan langsung ayat Alkitab. Nanti di pengadilan kan nggak bicara itu. Berdasarkan ayat Alkitab ini gitu. Enggak dong. Apa yang paling penting di dalam kasus hukuman mati? HAM-nya. HAM itu sudah esensi di pembahasan di latar belakang. Itu kan latar belakang masalah karena itu pelanggaran hukum HAM misalnya. Tapi apa yang perlu diselesaikan? Ini kan sudah eksekusi kan? Sudah ada suatu proses pengadilan di mana tersangka ini jadi terdakwa dan terdakwa diputuskan hukuman mati. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh si terdakwa ini dengan keputusan itu? Pengampunan ya. Bahasa hukumnya apa? Grasi. Yes. Pengurangan penghukuman atau pengajuan PK. Sebelum pengajuan PK apa? Banding. Nah, kalau dari sisi Kristennya apa? Pertobatan dan anugerah untuk dia beroleh pengampunan. Kan gitu. Jadi orang itu diberi kesempatan, tanda kutip, ini pendapat saya, kalian nanti apa sendiri ya, ramus nih. Orang itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau di hukuman mati, misalnya kalau sekarang peraturan perundang-undangan yang baru kan memang ada rentang waktu 10 tahun kan. Dikasih kesempatan. Mungkin apalah alasannya enggak tahu, saya juga belum baca lagi ulang itu pemikirannya di balik kenapa diberi rentang waktu 10 tahun. Kan rentang waktu 10 tahun kan itu panjang sekali. Nah, kalau itu memang dilakukan, maka kan ada kemungkinan besar ada pertobatan, diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan. Nah, dia menyesali dosanya dan dia sadar bahwa hidup ini, kalaupun saya secara fisik dihukum mati, tetapi hati saya sudah diberi kesempatan bertobat. Karena kan yang menentukan hukuman undang-undang kan kebijakan, DPR kan, regulasinya DPR kan, DPR atas usulan pemerintah atau DPR sendiri mengajukan. Nah kan ini kan bicara politik dan hukum. Indonesia ini kan sangat absurd ya, antara politik dan hukum berkaitan dengan politik berkaitan dengan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan. Nah sekarang si narapidana ini atau si terdakwa ini membutuhkan apa? Yang membutuhkan gerasi lah, membutuhkan suatu upaya pembandingan hukum supaya diringankan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup misalnya. Misalnya seperti itu kan. Karena apa? Ya kasih reason tadi di atas tadi kan. Reasonnya karena itu berkaitan dengan kehidupan dan nah bagaimana dengan Ordo Salutis? Ya keselamatan. Bicara tentang hidup ini tidak hanya bicara tentang sekarang dan nanti, tapi bicara tentang apa yang sedang dijalaninya. Juga berbicara tentang pertobatannya, pengampunannya, dan anugerah Tuhan. Nah, itu mesti menjadi bagian daripada. Jadi kalau ditanya rumusan masalahnya bukan apakah hukuman mati, tapi bagaimana sikap atau bagaimana strategi hukum atau apalah tentang hukuman mati ini. Sehingga dijawablah itu di dalam pembahasan. Apa yang menjadi latar belakang masalahnya? Oh ini Undang Pancasila ini tidak konsisten, harusnya memang tidak boleh ada hukuman mati di dalam pasal ini gitu di Indonesia. Tetapi kenyataannya ada dan penerapannya pun agak unik-unik gitu ya, agak unik itu ada yang langsung dieksekusi, ada yang 20 tahun cari kasus lah, misalnya contoh-contoh kasus kan, ada yang sudah dieksekusi hukuman mati tapi ternyata belum juga hukuman mati, tapi ada yang tidak jadi hukuman mati juga, misalnya baru-baru ini Maria ya namanya, yang dikasih gerasi sama presiden. Maria ya, yang narkoba itu ya, narkoba itu apa itu? Tapi ada juga narkoba seperti siapa namanya itu, yang ditembak mati itu, siapa yang di Nusa Kambangan itu laki-laki?
saya lupa namanya itu. Nah, itu dihukum mati. Bagaimana dengan kasus Sambo gitu? Jadi antara antara keputusan pengadilan dengan pelaksanaan hukuman mati itu pun ada problemnya. Ada yang langsung, ada yang tidak. Itu kan jadi masalah juga sebenarnya. Jadi ada 4 tadi yang saya katakan. Hukuman mati kan untuk, kalau bisa dikatakan, hak hukum itu dan hukum itu untuk menegakkan keadilan. Bagaimanapun untuk menegakkan keadilan. Yang salah-salah, yang benar-benar gitu. Berdasarkan 2 hal tadi. Yang ketiga, regulasinya. Regulasinya problem nih. Nggak konsisten kan? Yang ketiga, institusinya. Institusinya gimana nih? Tarik ulur dengan politik atau gimana? Baik itu pihak berwajib, kepolisian, ya kan? Atau pengacara, atau jaksa, atau pengadilan, dan sebagainya. Termasuk pemerintah di situ juga dalam hal menentukan gerasi atau tidak. Yang keempat adalah implementasinya gimana. Kenyataannya ada yang langsung dieksekusi, ada yang bertahun-tahun nggak dieksekusi. Bisa cari data juga itu. Jadi kalian bisa cari data. Ada berapa orang yang dijatuhkan hukuman mati, tetapi sampai sekarang belum dieksekusi. Dan ada berapa orang yang sudah dijatuhkan eksekusi terakhir-terakhir ini misalnya. Nah, ini kan mesti dibuat ini. Walaupun pendekatan kualitatif yang kalian gunakan, tetapi data primer itu karena hukuman mati kaitannya dengan pelaksanaan hukum positif di negara, maka mesti perlu data. Nah, itu bisa dapat dari mana saya kurang tahu. Apakah dari Kemenhumkam, Kementerian Hukum dan HAM, atau dapat data dari pengadilan, saya nggak tahu. Nah, baru itu yang menjadi alasan yang pembahasan kami adalah begini, hukuman mati lalu dibahaslah mengapa inkonsisten, harusnya seperti ini. Harusnya hukuman mati ditiadakan, merujuk kepada apa ditiadakan? Merujuk kepada misalnya hukum internasional, hukum HAM. Kemudian yang ketiga merujuk kepada apa lagi? Ya, prinsipnya dari Alkitab ada hidup. Memang di Alkitab ada hukuman mati. Ada. Di Keluaran pasal 21 yang kemarin saya bahas juga di kanal saya itu, di Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai 36 itu bicara hukuman mati di situ. Dan Tuhan perintahkan itu. Tapi ingat itu untuk konteks Israel. Pengaturan itu baik, tapi itu untuk konteks Israel. Nah, itu mesti dilihat juga. Karena ada juga yang tidak langsung dihukum mati oleh Tuhan. Apabila ia nanti masuk ke kota, ada pengadilan di sana. Seperti itu. Apa tujuannya sih sebenarnya dibahas ini? Supaya, ya tadi kalau dari Ordo Salutis, orang diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan. Dan jika mungkin menerima pengampunan dari 2 pihak. Yang utama dari Tuhan, yang kedua dari pemerintah dengan memberikan gerasi. Kalau tetap dilaksanakan hukuman mati, kan begitu. Tapi nanti di akhirnya kalian akan buat rekomendasi nih. Rekomendasi dari kalian, pendapat kalian, apa reasonnya kalian menolak hukuman mati. Itu di pembahasan. Jadi ada reason akademis, reason iman, atau reason personal gitu, bisa aja kan reason personal. Saya nggak tahu reason apa. Seperti itu. Kira-kira dapat nggak? Tangkap nggak apa yang kalian buat? Ini semua yang kalian buat itu sudah oke, tinggal kalian ramu sedemikian rupa. Jadi jangan hanya kompilasi tempel-tempel begitu. Akhirnya antara apa yang diharapkan di pembahasan itu jadi tumpang tindih dengan latar belakang dengan pembahasan. Kemudian tadi saya baca sekilas antara hasil dengan kesimpulan mirip-mirip. Ya kan, mirip-mirip. Hasil itu adalah apa yang kalian bisa bukan simpulkan ya. Dari hasil penyelidik latar belakang tadi yang menyebabkan masalah itu apa, itu kalian boleh coba buat. Lalu kemudian kalian buat rumusannya apa. Itu kalimat sendiri, 2 kalimat aja. Tidak perlu banyak-banyak. Itu saja dulu dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ngasih tanggapan, boleh silakan bebas kok. Ini kan kalian yang punya tugas. Pak, mau tanya, berarti Ya. saya mau mastiin doang, berarti di pembahasan itu kan kita kasih reasonnya berdasarkan hukum dan berdasarkan iman yang tadi Bapak bilang kan. Berarti di pembahasan yang berdasarkan iman itu yang kita kaitkan dengan Ordo Salutis sama si solanya. Pilih aja dari rangkaian sinergis dan monergis itu yang mana, yang dari berapa itu ya? 4 di bawah, 3 di bawah, 7 ya. Dari 7 itu mana pilih, atau mau semuanya? Nggak cukup waktu nulisnya, nggak banyak kan. Gitu. Oke, lanjut terus dulu lagi. Ya berarti tadi yang Ordo Salutis itu dikaitkan dengan kalau misalnya setiap orang itu butuh
waktu untuk bertobat dan minta ampun sama Tuhan segala macam, jadi nggak boleh langsung dieksekusi gitu kan Pak. Ya, dengan tadi satu kalimat, kalau tetap diterapkan hukuman mati toh. Mm-mm. Kalau nggak diterapkan hukuman mati kan nggak jadi masalah lagi hukuman mati. Mm-mm. Yang jadi masalah kan karena diterapkan hukuman mati. Iya. Ternyata penerapan hukuman mati inkonsisten dengan dasar-dasar negara, undang-undang dasar, bla bla bla. Itu yang menjadi masalah, dan masalah persoalan inkonsisten itu kan ada latar belakangnya. Ini loh, sebenarnya pijakan negara kita ini. Kenapa kok ujuk-ujuk ada pasal di situ masuk gitu? Oke, oke. Iya Pak. Nah, Dan hasil itu berarti bisa berisi rekomendasi kita kayak hukum apa sih sebenarnya yang lebih cocok untuk diterapin selain hukuman pidana mati gitu. iya, hasil dari dua hal itu, dari latar belakang masalah dengan pembahasan yang kalian buat. Kalian ramu lah itu menjadi satu statement poin untuk kalian, entah 2 kalimat gitu ya, nggak, jangan panjang-panjang, dua kalimat aja, 2 3 kalimat lah, nggak usah panjang-panjang, karena itu kan hasil dari rumusan kalian kerjakan seperti itu. Oke, Pak, sama satu lagi. Terus yang kalimat yang waktu itu kan pas kita konsul di kelas itu kan Bapak pernah Hmm, bilang kalau misalnya Ordo Salutis itu terdapat 3 hmm, jaminan kekal sama satu lagi apa ya? Jaminan kekal sama kepastian dari Allah. hmm, Jadi, kita nggak boleh semena-mena ngambil nyawa orang karena emang semuanya itu sebenarnya berasal dari Allah. Itu hmm, kalimat hmm. boleh kita pakai nggak ya, Pak? Boleh, justru kan ada yang 3 itu, jaminan, kepastian, dan kekekalan, itu 3 paragraf, buatlah 3 paragraf Hmm. untuk jelaskan itu, bahwa jaminannya bahwa orang itu nanti misalnya sudah dijatuhkan hukuman mati, jaminannya kan siapa yang menjamin kehidupan dia, kehidupan keluarganya, segala macam. Kan ada dampaknya dari hukuman mati. Lalu sebenarnya yang diperlukan dia siapa, apa sih sebenarnya gitu. Kepastian hukum itu mesti jelas. Misalnya seperti itu. Jadi bicara tentang 3 hal itu bukan hanya dijadikan satu paragraf, paling tidak 3 paragraf itu diramu menjadi satu tentang jaminan keselamatan dari orang yang dihukum mati. Itu kan jadi alasan mengapa kita menolak hukuman mati, misalnya. Kepastiannya seperti apa dan harapannya seperti apa. Karena hidup ini bukan di sini saja, berkelanjutan hidup ini. Nah, kira-kira begitu. Dan ini dibahasakan lah. Jadi kalau kalau lihat dari paper esai yang kalian buat ini, uh, hasil dan kesimpulan itu mirip, betul nggak? Iya. Jadi pengulangan, repetisi jadinya. Kalau kesimpulan itu apa? Kesimpulan ya keseluruhan apa poin-poin yang paling utama, yang paling penting yang kalian bahas di dalam latar belakang dan pembahasan. Sudah, 2 paragraf saja kalau kesimpulan. 1 paragraf 3 kalimat misalnya. Tapi yang paling banyak kan di mana? Di pembahasan. Misalnya kalau hukuman mati kan kalian bisa buat latar belakangnya. Misalnya hukuman mati ada di dalam pasal ini, sebenarnya ini adalah pasal atau kitab yang diambil pada abad keberapa, diadopsi dari mana. Sementara perubahan zaman, ya kan, sudah berbeda gitu. Konteks zaman sudah berbeda. Itu konteks zaman kolonial, sekarang zaman yang sudah merdeka, di mana um, kepedulian terhadap hak asasi manusia lebih lebih tinggi sekarang dibandingkan zaman dulu. Jadi perlu namanya revitalisasi atau reformasi di bidang hukum. Itu reason mengapa hukuman mati itu. Bagaimana hukuman mati ini, kalau jadi masalah, bagaimana hukuman mati ini dalam pelaksanaannya dan penerapannya dalam kacamata Kristen. Jadi judulnya itu jangan Alkitab, perspektif Alkitab terlalu luas. Nanti tadi ada, kalau perspektif Alkitab itu judulnya itu jadi problem. Karena ada loh Alkitab yang mengatakan boleh hukuman mati. Ya kan? Jadi mestinya apa kira-kira judulnya? Inkonsistensi penerapan hukuman pidana mati berdasarkan eh, HAM dan kacamata orang Dan iman Kristen itu aja. bukan orang Kristen. Iya. Jadi inkonsistensi misalnya gitu, bisa jadi inkonsistensi atau bukan inkonsistensi hukuman mati misalnya. Apa ya? Hukuman mati kan prinsipnya kan kalian menolak hukuman mati kan, begitu kan? Berarti apa yang mesti di judulnya? Ah, Coba cari judul di Google Scholar itu tentang hukuman mati. Coba lihat judulnya yang tidak, yang belum dibicarakan. Kalau saya lihat, saya nggak bisa buka di sini. Saya mesti lihat di handphone saya tentang hukuman mati ya. Google Scholar tentang
hukuman mati. Nah, ini ada mengembangkan perilaku lansia. Oh, kok ini sih hukuman mati? Kok larinya ke sini? Hukuman mati di Indonesia. Nah, problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum itu sudah pernah ada tahun 2012. Penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif Islam. Penerapan hukuman mati di Indonesia dan implikasi pedagogis. Pelaksanaan hukuman mati perspektif HAM. Kontradiksi hukuman mati di Indonesia dipandang dari aspek HAM dan agama dan para ahli. Nah, kira-kira apa judulnya yang paling cocok sama kalian? Itu ada banyak nih, ada berapa berapa judul ini. Ada penerapan hukuman mati bagi koruptor, problematika penerapan hukuman mati di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati, kontradiksi hukuman mati, hukuman mati titik dua, pro kontra, pro kontra kalian udah kontra ya, udah tidak setuju ya. Ada juga nih implementasi konsep hukuman mati di Indonesia, kebijakan formulasi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana. Apa yang kira-kira? Ada problematika, ada penerapan, ada pelaksanaan, ada kontradiksi, ada kejatuhan atau apa? Tinjauan HAM. Bisa aja kan tinjauan tinjauan Kristen, apa tinjauan pandangan Kristen terhadap hukuman mati. Misalnya, misal ya, hukuman mati di Indonesia, tapi tulis ya di Indonesia karena di Amerika saya nggak tahu undang-undangnya saya. Di Amerika nggak tahu, di Belanda kenapa dia juga sekarang tidak diadakan, itu saya juga kurang tahu latar belakangnya. Padahal kan produk hukuman KUHP kita kan produknya kolonial Belanda kan. Nah, yang unik, yang anehnya Belanda sendiri sudah meniadakan. Indonesia masih pegang, kan agak aneh itu. Nah, itu bisa jadi latar belakang masalah juga. Jadi bisa jadi misalnya tadi contoh ya terserah kalian mau bikin judulnya apa, tapi misalnya tinjauan pandangan perspektif Kristen terhadap uh, terhadap hukuman mati di Indonesia. Misalnya seperti itu. Pak, sorry mau tanya kalau misalkan judulnya kontradiksi hukuman mati di Indonesia dipandang dari aspek HAM dan agama Kristen, bisa nggak, Pak? Kalau agama Kristen lebih luas. Boleh Jadi, juga sih, cuman agama Kristen itu nanti kan ada banyak agama Kristen sebagai institusi, agama Kristen sebagai iman, atau agama Kristen sebagai lembaga keagamaan, lembaga agama. berarti iman Kristen gitu, Pak? Ya, mungkin lebih tepatnya lagi misalnya eh, keselamatan dan hukuman mati atau apa begitu, yang lebih spesifik, lebih kecil lagi. Dan terlalu luas. Kalau terlalu luas nanti nggak cukup pembahasannya dan tidak dalam. Mau kontradiksi aja, kalian mau kontradiksi. Ada juga di sini kontradiksi hukuman mati di Indonesia dipandang dari aspek HAM dan para ahli hukum, agama dan para ahli hukum. Kontradiksi hukuman mati misalnya ini tahun 2004 ya, sudah terlalu jauh ya. Yang paling dekat itu yang 2016 penerapan hukuman mati. Tapi itu penerapan dia. Yang kalian mau kan adalah problem apa namanya penolakan terhadap hukuman mati ya. Ya terserah yang mana yang cocok. Yang cocok menurut kalian yang mana? Itu aja sih. Supaya dengan masalah yang tadi bagaimana membahas hukuman mati. Jadi bukan judul apakah hukuman mati dilegalkan di Indonesia sesuai dengan Ordo Salutis. Nah itu kan jadi aneh itu. Pertanyaannya jadi masalah jadi agak sedikit kurang pas gitu. Misalnya bagaimana atau bagaimana pandangan Kristen terhadap hukuman mati. Jawab pertanyaannya misalnya masalahnya adalah masalah dari tulisan masalahnya bagaimana pandangan Kristen, bagaimana perspektif Kristen terhadap hukuman mati di Indonesia dalam konteks saat ini. Misalnya itu ya, itu rumusan masalahnya. Judulnya di atas, ya simple aja. Kontradiksi atau problema hukuman mati dalam perspektif apa? Dalam perspektif perundang-undangan atau dalam perspektif hukum dan iman Kristen atau dalam perspektif hukum dan Kristen gitu. Jadi Kristen nanti ditulis di dalam latar belakang yang dimaksud dengan perspektif Kristen itu apa gitu. Dalam pengertian keselamatan, dalam pengertian kehidupan manusia perlu dihargai kan gitu. Makanya buat frameworknya itu jadi udah dapat, sudah dikerjakan.
yang sudah ditulis ini jangan dibuang, tinggal taruh tempatnya aja. Ya kan ibarat puzzle, tempatnya di mana yang cocok. Yang kurang baru ditambahkan. Nah, penerapannya ya kalian bisa buat penerapan apa ya? Saya nggak tahu penerapannya, mungkin aplikasi dalam bidang hukum apa ya kalau kita sudah membahas masalah hukum biasanya. Natania, Nataniela coba. Apa aplikasinya biasanya kalau ada pembahasan hukum? Revisi. Revisi itu sangat apa ya, sangat taktis ya. Apalagi sebagai mahasiswa misalnya apa penerapannya? Kalau kita bahas paper tentang HAM, mungkin kalau sebagai mahasiswa jadi bisa harus lebih menjunjung tinggi HAM gitu, Pak. Jadi kalau kita bahasnya tentang hukuman mati kita tolak karena itu bicara tentang manusia, maka nanti aplikasinya adalah bagaimana kita menghargai sesama manusia. Misalnya cara apa? Misalnya kalau ada kesulitan, ada ketidakadilan, berani orang Kristen itu memperjuangkan. Misalnya seperti itu, ya kan? Saya kalau di tempat-tempat yang apa ya, saya suarakan itu. Saya suarakan, walaupun saya nggak dikenal, tapi tetap sebagai netizen, kalau ada yang saya tahu, saya tulis pendapat saya. Berani menyuarakan keadilan. Misalnya tentang hukuman mati, revisi satu pihak, berarti mengajukan pendapat kan, pendapat hukum akademis itu kan. Revisi itu kan mesti akademis. Yang kedua tadi apa namanya? Ya, menyuarakan suara hati tentang keadilan itu.